Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Otomotif. Nah, di belakang saya kali ini adalah Toyota Limo bekas taksi, bekas taksi tahun 2012 yang mobil ini sudah di-upgrade dan dimodifikasi oleh ownernya. Dan mobil ini akan dipasarkan atau dijual kembali untuk mencari juragan barunya, bos. Nah, seperti apa mobilnya, berapa harganya, akan kita sampaikan pada video ini. So, simak saya sampai selesai. Tapi buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol lonceng jangan lupa ditekan, dan gambar jempol ke atas seperti ini jangan lupa ditekan juga. Dan video ini bagikan kemana-mana melalui media sosial kalian, dan sertakan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan. Nah, ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini adalah Toyota Vios Limo, istilahnya biasanya di komunitas sebutnya Vili, tapi sebenarnya basisnya ini adalah Toyota Limo bekas taksi keluaran tahun 2012 yang mobil ini seperti yang saya sampaikan di awal juga sudah di-upgrade. Nah, untuk mobil ini harganya itu di angka nanti akan kita sampaikan di akhir video ya. Buat kalian yang penasaran, sebaiknya ketahui dulu seperti apa mobilnya, bagaimana kondisinya, lalu kalian tahu harganya supaya kalian dapat gambaran apakah harganya reasonable apa enggak. Nah, kalau kita lihat dari depan, untuk bumper depannya sudah dimodifikasi, pada bagian bawahnya sudah dipasangin semacam lip spoiler. Sebenarnya bawaannya mobil ini tidak memiliki atau tidak punya fog lamp. Tapi di mobil ini karena sudah dimodifikasi maka ditambahkan fog lamp. Nah, untuk bumpernya dia bukan lip spoiler yang add-on ya, tapi benar-benar disambungkan dengan bumpernya. Bumper depannya, lampu depannya, lampu utamanya masih bawaan, bohlam original. Dan untuk grillnya semuanya masih bawaan, masih originalnya. Yang lampu sebelah kanannya juga sama, kondisinya masih orisinil. Dan agak-agak kuning kayak gini, tapi sekali lagi untuk yang kayak ginian tinggal dipoles kalau mau lebih cerah lagi. Kalau punya budget ya tinggal diganti kalau punya budget. Untuk yang bagian atas dia udah pakai wiper yang frameless. Sebenarnya tetap pakai frame, cuman frame-nya frame besi sehingga nggak menyiksa bagian kaca. Kalau misalkan si karet wipernya udah kalah, kacanya masih tetap tahan lama, bos. Nah, dari sisi samping, ini kalau kita lihat dari samping memang kelihatan lebih anak muda ya, lebih gaul untuk yang generasi kedua ini, karena kalau misalkan generasi ketiga tuh dia bentuknya sedan yang sedannya tuh sedan mewah. Nah, untuk yang sedan mewah sana masih ada yang bahanan juga. Yang sana kemarin udah pernah kita review, harganya di angka 80-85 jutaan kurang lebih. Yang 2015-2013 itu kalau nggak salah harganya di 60-70 jutaan kurang lebih. Untuk lebih jelasnya silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Dari samping kita lihat velgnya udah ganti, bukan lagi velg bawaannya, karena velg bawaannya si Limo itu adalah velg kaleng, udah diganti. Dan spoiler yang dari depannya itu menyambung ke sampingnya, kelihatan kayak body kit ya. Lalu kemudian ke bagian tengah sampai ke bagian belakang. Untuk velgnya keren sih kelihatannya. Dan oh iya, sekedar info, biaya upgrade dari mobil ini tuh makan kurang lebih 25 jutaan ya. Ada banyak yang di-upgrade, termasuk perbaikan pada bagian mesin, distandarkan lagi beberapa. Nah, ini velgnya. Untuk bannya pakai Achilles. Ukuran bannya 195/50 ring 16. Dia pakai velg ring 16. Bannya rada-rada tipis, tapi kelihatan lebih gaul lagi kalau misalkan dipakein ban tipis kayak gitu. Nah, ini bagian body kitnya untuk di samping. Bahannya agak tebal ya. Bahannya tebal, otomatis menambah berat bobot pada mobil ini. Lalu kemudian untuk handle pintunya masih originalnya, sewarna dengan body warna merah, sama dengan yang ada di belakang. Di atas ini ada talang air yang dia
ini ya, ada tulisan New Vios-nya. Seperti original Vios untuk yang model kayak gini. Nah, untuk spionnya dia masih spion asli, belum yang electric retract, dia masih yang manual untuk pelipatannya. Kalau mau diganti jadi electric retract juga bisa. Nah, di bagian belakang, nih kita lihat di bagian belakang. Di bagian belakang nih dia dipasangin fog lamp juga. Sebenarnya di bagian bawah itu biasanya reflektor ya. Untuk yang bagian bawah itu tapi dipasangin lampu, bohlam kayak gitu. Nah, ini di bagian belakangnya kelihatan keren juga dengan ya semacam kayak diffuser pada bagian belakang ini, jadi kelihatan lebih maco ya. Lalu kemudian ada muffler atau knalpot yang memang knalpotnya udah diganti, bukan lagi knalpot standar, jadi suaranya lebih gahar juga. Nah, di bagian list untuk belakangnya ini masih bawaannya sudah dipasangin kamera mundur bosku, nggak ada sensor tapi. Nah, di sini ada spoiler lagi. Spoiler untuk bagian belakang yang ya fungsinya untuk menambah downforce sih biasanya kalau misalkan mobil itu dipakai balapan. Cuman kalau untuk daily use dalam kota, ya seberapa sih kita ngebuka atau nginjek gas, paling langsung ketemu dengan kendaraan depan, nggak bisa kencang-kencang. Nah, karena bannya udah diganti dengan velgnya, maka otomatis kelihatan offset bannya, velgnya agak keluar ya. Nah, jadi kelihatan lebih racing, looknya lebih racing kayak gitu. Nah, lampu belakangnya nih masih orisinil, nih orisinil semua nih bos. Untuk lampu belakangnya kiri dan kanan kedua-duanya udah masih pakai bohlam kayak gitu. Kiri dan kanan masih pakai bohlam. Di belakang sini kaca belakangnya dia udah pakai apa ya, saya lupa sih istilahnya untuk yang ini, yang biar kacanya nggak ngembun, jadi lupa saya. Nah, tempat pengisian bahan bakarnya ada di bagian sebelah kiri, dan kalau kita lihat nih ya, velg belakangnya itu lebih lebar ketimbang velg yang ada di depan, sehingga tapakan ban belakang itu harusnya lebih lebar juga dari yang ada di depan. Yang di belakang itu adalah berapa nih? 195/50 15. Ya, sebenarnya di ban belakang dengan depannya sama. Makanya ini kalau kita lihat dia agak membul keluar ya, nggak rata. Nah, kayak gitulah jadinya. Lampu seinnya untuk bagian samping adanya di fender, nggak ditaruh di spion karena memang spionnya masih bawaannya. Kita buka. Trim pintunya masih orisinil bos, cuman ini kaca filmnya kalau nggak salah 80% ya. Itu benar-benar gelap. Kalau kita masuk ke dalam tuh gelap, sangat gelap mobilnya. Dibuat warna merah, sedikit aksen warna merah pada bagian trim pintu. Masih pakai power ankle, belum yang elektrik. Tapi ini soft, tidak menguras tenaga. Termasuk pengaturan spionnya masih yang joystick kayak gitu, tuas. Cup holder di bawah sini tempat penyimpanannya ini masih berfungsi semua, dan ini joknya nggak ada pengaturan high adjuster untuk bagian penumpang sebelah kiri. Kulitnya masih kulit sintetis ala mobil taksi ya, dan mobil ini transmisi manual. Kita di baris kedua sekarang. Untuk baris kedua sama, trim pintunya juga sama, orisinil, dikasih aksen warna merah kayak gitu. Dan di sini itu ada tuasnya, yang tuasnya juga ini masih orisinil. Nah, di sini nggak ada headrestnya karena headrestnya ditaruh di bagasi. Dia officially ada semua, masih lengkap semua, cuman nggak kepasang aja. Nih joknya masih orisinil taksi semua nih joknya. Sekarang kita pindah ke bagian sebelah kanan. Nah, nih untuk bukaan pintunya sebenarnya
cukup mudah untuk membuka pintunya, dan memang bukan pintunya sangat lebar untuk bagian driver, termasuk untuk penumpang sebelah kiri tadi sangat lebar. Nah, di sini di bagian driver ada high adjuster dengan pengaturan reclining. Slidingnya pasti ada, bos. Dan ini untuk membuka bagian bagasinya. Oh. Nah. Kalau kemudian bahan bakar ada di situ. Ada 3 pedal, transmisi manual. Nah, ini untuk lampu, sebetulnya untuk fog lampnya ya, yang ini dipasang di sini karena memang bawaannya nggak ada, dan di sini kalau di mobil limo aslinya di sini tuh dummy. Nah, ini nggak bisa kebuka, nggak bisa kebuka yang ini. Nyangkut. Lalu kemudian ini setirnya ini masih bisa diatur untuk naik turun, bos. Cuman memang dia nggak bisa untuk teleskopik. Nah, ini joknya masih empuk semua nih, joknya masih oke punya, dan mobil ini udah dipasangin head unit, bos. Sini sama ownernya, AC-nya masih sangat dingin, sangat bagus. Lalu kemudian untuk nah kita lihat dah sekalian berapa sih jarak tempuh yang sudah dilalui oleh mobil ini. Saya kesulitan untuk masuk di mobil yang pendek karena selama ini memang pakai mobil kereta. Nah, kilometernya itu 294.417 kilometer jarak tempuh dari mobil ini. Head unitnya kayak gini. Kalau kita masukin gigi mundur, nah tuh ownersnya di belakang lagi bincang-bincang sama teman saya tuh. Ownernya teman saya juga sih sebenarnya. Nah tuh, lalu kemudian untuk spion tengahnya masih orisinil, lampu baca berfungsi, dua-duanya di sini juga ada lampu baca di belakang berfungsi. Ini bagian atasnya sudah diganti, sudah di red trim semua. Untuk bagian atasnya ya, ini pembungkusnya harusnya nggak itu ya, nggak kebungkus sampai ke bagian sampingnya yang ini, biar ini cantolanya bisa masuk. Nah, di sini gripnya. Udah nggak ada, di belakang masih ada semua yang model retract. Atau sangat gelap mobil ya, keren juga sih sebenarnya red trimnya. Jadinya yang awalnya pakai bahan kayak bludru sekarang jadi bahan kulit. Yang ini lumayan bagus ya, materialnya lumayan bagus kayak itu. Ini transmisinya masih cukup oke, ya untuk transmisinya, masih cukup presisi juga. Dan ini wah enak juga nih, masih enak bos. Kayak gitu. Sekarang kita lihat bagian belakang sebelum ke bagian mesin nanti. Di baris kedua sama ini trim pintunya sama-sama masih original juga. Belum ada yang diubah kecuali bagian warna, mainan di warna. Itu untuk bagasinya. Nah, ini headrestnya di bagasi. Nggak tahu apa dipasangin itu nanti, pasangin speaker kayak gini. Cakep juga kalau ada speakernya nantinya ya. Jadi dipasangin kayak di subwoofer kayak gitu. Cakep juga ya. Nah, ini ada barang-barang lagi. Nah, itu headrestnya, ada 2 headrest di situ yang dipasang untuk headrest bagian depannya. Dan ini alas untuk bagian bagasinya masih ada semua. Kalau mau dirapikan tinggal butuh dirapikan lagi ya kalau mau. Nggak ada di sini peredamnya. Ini kita tutup lagi. Nah, kayak gini nih tampilannya kalau kita lihat dari samping. Ini dibuat warna merah ya untuk bagian frame head unit ya. Perpaduan antara merah dengan hitam tuh warna yang cukup berani. Nah,
Sekarang kita coba untuk hidupin mesinnya. Lalu kemudian, nah ini, wih, garang bos suaranya. Suaranya garang. Dan kita cek ke sisi mesin. Nah ini mesinnya bos. Mesinnya kayak gini. Sorry ngeblur. Nah ini mesinnya orisinil, tapi si ownernya sudah mengganti untuk kampas kopling dengan mataharinya tuh diganti satu set. Lalu kemudian radiator yang di bawah sini udah diganti juga. Dan ini suara mesinnya masih mulus bos, dan tidak kedengaran pincang. Nih, nggak pincang mesinnya, dan pastinya masih kering juga. Kalau digeber gasnya di belakang tuh masih ada tetesan-tetesan air, itu masih kering mesinnya. Akinya baru, nih akinya baru. Kalau soal kotor-kotor kayak gini kurang bersih sih menurut saya, tinggal dimasukin ke salon mobil, dia akan jadi lebih mulus lagi bos. Nah, suatu keunggulan di mobil ini adalah bahwa spare part untuk mobil-mobil seperti itu ada banyak. Karena kenapa? Untuk bagian mesin, kalau nggak salah dia sama dengan Yaris, bahkan kalau dengan Vios ya pasti sama lah, karena memang sebenarnya ini Vios juga tapi versi downgrade jadi Limo. Terus ada beberapa mobil lagi yang partsnya bisa substitusi. Bahkan kalau nggak salah Etios Falcos juga pakai mesin yang sama, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah itu. Nah ini nggak ada yang pincang bos. Ini kondisinya masih sangat layak untuk dibeli. Nah itu update kita kali ini tentang mobil Vios Limo, mobil bekas taksi tahun 2012. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang menginginkan mobil ini dipasarkan di angka 80 jutaan, masih bisa nego pastinya. Dan buat kalian yang berminat silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi, atau menghubungi nomor pemilik mobilnya yang ada di bawah sini nih. Nah, silahkan di pause video ini untuk mencatat nomornya. Nah demikian, sekali lagi mohon maaf kalau ada keliru atau salah dari apa yang kita ucapkan, dan kita akan ketemu pada review atau ulasan otomotif menarik berikutnya. Makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.